di alam arwah
Sementara kita tentang hal itu sangat minim akan pengetahuan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan engkau tidaklah diberikan ilmu pengetahuan tentangnya kecuali sedikit sekali. Nah, dengan sedikitnya ilmu yang Allah berikan, kita tidak bisa mencapai hakikat ilmu yang maha luas dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita prinsipnya iman. Nah, kita mengimani itu aja. Itu tentang roh, ya, alam arwah, alam al-subur. Nah, sementara alam rahim itu kita bisa menyaksikan secara nyata ketika di antara keluarga kita, kerabat kita, bagi istri kita, atau di antara punya anak-anak kita yang ketika itu hamil mengandung jabang bayi yang dilahirkan. Nah, itu kan kita tahu. Artinya secara nyata kita melihat, menyaksikan. Buktinya setelah dia hamil dalam masa tertentu, akhirnya dia lahir berupa seorang anak manusia yang akan tumbuh berkembang menjadi dewasa. Nah, itu kita menyaksikannya. Itulah alam rahim. Dan alam rahim itu punya durasi waktu yang kurang lebih 9 bulan. Bisa sebelumnya namanya prematur, atau sesudahnya namanya yang arbau. Nah, itu. Tapi rata-rata seitulah ajal dalam rahim itu. Nah, untuk kita ketahui bersama dan kembali fungsi rahim itu apa? Alam rahim itu apa? Nah, alam rahim itu adalah untuk menyempurnakan jasad. Jadi jasad kita ini yang berbentuk tubuh kita ini dari kepala yang di situ ada rambut, ya. Bukankah bayi lahir itu berambut? Tampaknya mungkin sudah ada di Taurat. Jadi menciptakan rambut, mereceh jari sudah begini berisinya, jari kaki, dan ada kuku-kukunya. Jadi menciptakan kuku, jari jemari, sampai organ tubuh bagian dalam, jantung, hati, paru-paru, ginjal, semuanya sempurna. Bila sempurna, itulah kehidupan, masuk roh dalam jasad. Berapa saat setelah itu lahir, selesai proses penciptaan jasad manusia sempurna. Ternyata juga diinformasikan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya disempurnakan jasad, juga ditentukan takdir Allah, ketetapan kita selama hidup. Berapa masa yang harus kita lewati di dunia, Anda sudah ditetapkan ajal namanya. Nah, itu sudah ada ajalnya. Nah, sudah ada. Jadi berapa masanya sudah Allah tetapkan. Terus fasilitas keperluan kita selama di dunia pun sudah ditentukan. Berapa galon baju yang kita minum. Nah, segala susu itu kalau memang masih rezeki kita, belum mati, kita pasti terdapat. Kalau sudah benda yang itu adalah letaknya di negeri jauh, tidak akan hilang dia kecuali kita akan menikmatinya. Di antara kita sebagian yang mungkin pada para sahabat adalah tapi dapat zam-zam di atas rumah, ada rezeki kita, kurma di atas rumah, buah di atas rumah, datangnya dari sana, ada rezeki kita. Nah, itu kan. Jadi sudah nomor. Jadi kalau segitiga orang lahir di dunia itu sudah disempurnakan. Nah, itu. Jadi ada kita gunakan ada bacaan fungsi dunia ini apa? Nah, maka untuk kita ketahui bersama berdasarkan ayat Al-Quran
hidup di awal duit yang diurusin, kalau lulus duit mah ada ini ada bagiannya. Nah itu, yang lain mungkin duitnya kurang aja, kurang apa yang tidak tahu. Yang penting sudah ada duit, anu bagi duit ya bagi amplop ya. Calon siapa ya ambilnya, calon siapa ambilnya ulang. Nah ini tambah banget ya, tambah uang. Nah kalau hambatan lah, hambatan itu biar anaknya dibayar bro, betang bro, ada kenal, pulang mencolong untuk orangnya putih. Nah ini makhluk yang hanya Allah yang tahu fungsinya lah. Amun kita ada fungsinya kan, umpan kunjung dari cocok, adalah umpan kunjung hambatan adalah beda. Nah ada tuh pagi kita kalau nah itu kalau hambatan ada disuruh kunjung ada dimakan siapa makan. Oleh orang sana lah menurut kita tak makan itu kita. Nah itu kan artinya apa? Ini orang ini hidupnya ada fungsi, orangnya patuh, orangnya pungas. Nah aksi tapi ada fungsi. Nah, fungsi dunia ada, apalagi fungsi akhirat. Artinya orang ini pengangguran sejati, karena menghasilkan apa-apa. Dari hambatan ini, kita orangnya pungas, bagus sekali ini, tapi ada fungsi hidup. Oh, punya saya banyak apa tuh? Lalu sisirannya haram, baju ada laut, ya kan? Punya aja. Ini menjadi berbagai hambatan ini. Ada fungsi. Nah, alhamdulillah. Sementara kan khairun nas awal nas ada manfaatlah kesan manusia kan. Kita bagus manusia ini kan ada apa-apa. Nah, itu. Nah, kita bukan hambatan, alhamdulillah lah. Bukan hamba orang, tapi hamba Allah. Sempurnakan kehambaan kita itu dengan cara menyempurnakan iman dan amal soleh. Tugas kita di dunia ini, kalau keperluan sudah Allah tentukan kita. Nah jadi itulah tugas kita, menyempurnakan iman. Bila iman sempurna, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, imannya sempurna, amal solehnya ditunaikan secara benar, maka dia akan pindah alam. Setelah itu namanya kematian, memasuki alam namanya alam kubur. Kapan alam kubur itu? Kita sudah melihat, kita menyaksikan ketika ada orang mati, lalu kita antar dikuburkan. Nah, tapi sebenarnya alam kubur yang dimaksud itu bukan itu. Tuhannya tempat jasad, karena jasad adalah virtual, dia kembali ke tanah. Sementara yang ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mir ruhihi. Ar-ruh itu adalah darinya, dari Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ditempatkan oleh Allah di satu alam namanya alam barzakh. Nah, untuk apa di situ? Disitulah akan berfungsi pembalasan atas amal hati. Bila iman amal solehnya sempurna, maka nikmat di sana akan diberikan sempurna. Kesempurnaan nikmat, itu. Karena nikmat di dunia ini harus sempurna. Dikatakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah kalaulah sesuatu yang sempurna itu 100% itu sempurna itu dalam rumus kita tak rumus kita 100% ya berarti menantang full kurang. Nah nikmat Allah itu sempurna 100%. Yang Allah gelontorkan di dunia ini, di dunia yang menikmati seluruh makhluk dunia dari awal dunia diciptakan sampai kelak kiamat itu hanya 1%. Ayo, makanya Allah karena menikmati dunia sekali mau pada awal
dan itu hanya diberikan kaina di akhirat, diberikan kepada mereka yang sempurna iman dan amal salehnya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Bagi siapa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, ini tugas kita sempurnakan. Jadi ada 70 poin di sini. Nah, salah satunya tadi supaya dia bagian dari sebuah iman, kita diperintahkan saling mengasihi, saling menyayangi di antara kita. Nah, itu. Jadi masing-masing kita itu bagaimana ada rasa punya kasih sayang. Apalagi kita ini disebut adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimu akhul muslim. Dari hadis. Dan Nabi menggambarkan manusia dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh. Kita satu tubuh digambarkan saudara kita itu satu tubuh. Maka bila satu bagian tubuh yang sakit akan dirasakan sakitnya oleh bagian tubuh yang lain. Jadi kalau betis paling pojok, paling ujung, paling halus, baru bapak pokoknya dikit pokoknya anaknya tak. Paling cuman baru mengaran paling betis jadi kaki. Itu tiba-tiba itu sangkut lawan apa namanya betis meja. Sangkut pemijak biaran ya bakal tak disangkut. Maka terasa sakit. Tiba-tiba mulut yang jauh anaknya di sini terpancar bagi mata. Datang tangan manusia, datang tongkongannya. Kenapa? Satu tubuh. Alangkah lucu kalau gadis pakai muntung menyumpah lagi ke situ. Ini ada satu tubuh. Nah, kita sudah pakai itu dalam makna ukhuwah. Itu akan terasa kalau ada rasa kasih sayang tadi. Ketika kita misalnya yang contoh kasih sayang yang terkecil adalah hubungan suami istri. Bayangkan bagaimana rasanya kalau pasangan kita itu sakit, kan kita merasa dia tolak. Nah, kalau ada kasih sayang, tahu waktu enggak ada, nggak tahu waktu hapus dia lagi jadi banyak ikan ya, jadi nyawa. Nah, itu lagi. Nah, itu kalau banyak ikan lagi ada kasih sayang juga tuh sama-sama sahabat saya. Suaminya sakit, istrinya merasa terus jaga. Nah, itu kalau lahir dari kasih sayang. Nah, maka itu kita tanamkan dalam hidup kita ini. Dan kasih sayang sesama kita itu adalah merupakan tanda iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu hingga dia mengasihi, menyayangi atau mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Coba, kayak apa kita memperlakukan diri kita nih? Oh, istimewa benar. Memilih baju yang bagus, mau ada bergosok, ada memakai, mau apa? Bagus tampilannya. Itu kita dalam diri kita. Orang lain
perseteruan perkelahian antara mereka itu dengan penanaman iman itu tadi. Nah, jadi ini pentingnya kita. Jadi pertama prosesnya penanaman iman itu sendiri, mentajdid iman. Nah, lalu akan lahirlah suasana rahmat yang menanamkan rasa kasih sayang di antara kita. Nah, lalu hal lain yang bisa kita lakukan adalah juga nih saling silaturahmi. Nah, ini sudah mulai kuat dalam perilaku kehidupan era hari ini yang orang sudah dengan kesibukan, kadang-kadang dengan kesibukan masing-masing. Nah, paling tidak kita menggunakan sarana yang masih berlaku di tempat kita adalah walimah. Walimah itu sarananya paling tidak itu kita janganlah ya mengatakan ini tetap aku kita ya. Nah, jadi ada sewalimah, walimah urus walimah, ada walimah akikah, kan besar banget. Ini barang kita gunakan kesempatan amal kata kawat, artinya menyisihkan waktu di luar itu pun muslihat harus ada itu. Nah, itu mestinya ada waktu-waktu kita terhadap siapa saja. Pertama korban, yang kedua bertetangga. Nah, bertetangga itu kita ciptakan suasana kasih sayang itu. Nah, ini itu penting yang kita harus ikat. Jadi Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kasihi, sayangi segala ada yang di bumi. Nah, jadi kita harus saling mengasihi. Ada sesama manusia, ada hubungan persaudaraan sesama manusia, ada dulu hubungan sesama mukmin. Nah, karena situ bil arti berarti bumi, apa aja yang di bumi itu. Nah, utama adalah ukhuwah Islamiyah, sesama Islam, kepadaan. Nah, sesama kepadaan. Nah, ternyata sampai di situ aja juga ada ukhuwah basyariyah, hubungan baik sesama manusia. Nah, siapapun, karena kita dalam proses hidup ini selalu berinteraksi dan bertransaksi malah. Nah, di dalam Islam itu interaksi ya, dan transaksi. Jual beli kita berlaku dengan siapa saja, gitu kan? Jual beli tiket, jual beli handphone, jual beli kendaraan, jual beli mobil, kita menukar, kita menjual, macam-macam manusia. Nah, itu mesti lakukan hubungan baik, hubungan kasih sayang yang tadi kasih mereka itu. Nah, tanda kasih itu tentu tidak caranya tidak cara mengorbankan menipu atau boleh itu. Kalau kita wujudnya kasih sayang, inginnya kebaikan, ada tujuan untuk mencurasi gitu kan, itu bukan kasih sayang itu. Bahkan bukan hanya basyariyah, khuluqiyah ya, jadi hubungan sesama makhluk. Ternyata kita dengan makhluk-makhluk itu kita harus melahirkan kasih sayang. Jadi suatu ketika di zaman Nabi itu ada seekor keledai kemudian ngamuk merajuk. Nah, itu orangnya dulu. Lalu akhirnya dikatakan Nabi kita, karena mukjizat Nabi kita, jadi bisa merasakan ternyata dia selama ini
gental, mau gental, anak boleh kedua kali mau besok pulang, itu semua ada terhadap makhluk Allah. Nah itulah disampaikan itu kalau kita disuruh bila kita kayak itu kasih sayang yang kita hantarkan, maka Allah mengasihi kita. Bila Allah kasih lawan kita, maka kita menjadi kekasih Allah. Kapan itu? Irhamu bil ardi. Kasih sayang lawan ada di bumi hanya Allah mengasihi. Amal kita lawan sesama makhluk juga saling mengasihi, kayak apa Allah mengasihi gitu kan. Nah ini, dan ini adalah bagian cabang iman yang ke-22, Isya. Habis kita itu aja dulu kita lah. Nah ini para bulan Maulid nih. Nah bulan Maulid ini menanamkan rasa cinta kasih kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi biwaladihi waladi wasaihi. Kamu belum dikatakan beriman hingga aku lebih dicintainya dari abahnya, dari anak-anaknya, bahkan manusia semuanya. Kayak apa bisa menanamkan cinta? Tak kenal maka cinta. Kenalkanlah Rasulullah kepada anak-anak kita melalui momen peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahwa anak-anak kita alimu auladakum hubba nabiyikum. Ajar didik anak-anak kalian untuk mencintai Nabi kalian. Kenalkan Rasulullah. Kita ada sebagai kisah, kita ada sebagai bahwa majelis suruh mengenali kisah Nabi SAW. Nah, ada majelis kita dulu aja selama bulan Maulid ini adalah kisah Nabi ini dulu aja. Siapa yang ada kitabnya? Jadi sana kita kan karena untuk memperkenalkan tadi. Nah itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghantarkan kita kepada husnul khatimah, meninggalkan cucu yang soleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu